Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabatku, saudaraku sekalian, sedikit berbagi cerita. Hidup ini tidak segampang yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Hidup ini bukan hanya sebatas bualan ataupun angan-angan kita semasa hidup, tapi hidup ini ada sebuah perjalanan yang harus kita lalui dalam sebuah proses pengujian agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sekarang saya akan berbicara tentang betapa sedihnya saat seorang anak yang mana masih tahap pembelajaran, masih tahap mencari jati dirinya, dia selalu diuji dan bahkan dicerca atau dibully. Sebuah kasus yang telah terjadi bahwa ada seorang anak yang dulunya itu mengalami cercaan ataupun rasa sakit yang mendalam dari orang tuanya. Dia dikatakanlah dituduh ataupun dianggap sebagai anak pembawa sial yang suka mencuri dan sebagainya. Pada hakikatnya dalam pembelajaran ini sang anak memang pernah melakukannya sekali dua kali. Bagi saya itu hal yang lumrah bagi anak yang belum paham ataupun belum tahu. Tapi tidak banyak anak juga yang tidak pernah melakukannya. Tetapi bagaimana anak yang sudah terlanjur melakukannya, dan ternyata anak tersebut menjalani proses dalam kehidupannya untuk masa pendewasaannya. Untuk para orang tua yang sekiranya merasa ini benar ataupun salah, harusnya kita semua tahu bahwasanya seorang anak itu tidak lain, tidak jauh dari cerminan diri kita sendiri sebagai orang tua. Saat anak melakukan sebuah kesalahan, itu pasti dia mencontoh hal sesuatu yang menurut kita tidak baik. Tapi harus kita pahami, saat dia melakukan tersebut pun akan kita sadari tidak sengaja mengajarkan hal tersebut. Dan walaupun itu hal kecil, dan tapi kita merasakan akibatnya. Seperti hal ibaratnya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itulah peribahasa yang bisa menggambarkan pengibaratan atau sebuah cerita yang saya utarakan. Bagaimana seorang anak dalam kasus ini menyikapi sikap orang tuanya saat yang mana dia berusaha melampaui sebuah proses kedewasaannya, yang tadinya dia melakukan sebuah hal negatif seperti halnya mencuri, tidak lagi melakukannya, dan dia berusaha untuk merubah semua tingkah lakunya itu menjadi lebih baik lagi. Apakah sikap orang tua yang harusnya diperlakukan buat anaknya? Lebih percayakah dengan perkataan orang lain tanpa mendengarkan pendapat sang anak? Atau dia akan mempertimbangkan permasalahan yang dia dengar atau dia alami terhadap anak? Karena kita semua nggak tahu, tidak ada bukti bahwasanya sang anak itu bersalah, tetapi ada orang tua yang menganggap dia salah, bahkan sampai menyumpahinya, menganggapnya kamu maling lah, kamu inilah. Apakah itu hal yang wajar bagi seorang orang tua? Logikanya, sekarang dia masih kecil. Masa kita sebagai manusia, sebagai orang tua, itu ada masanya saat kita mampu dan tidak mampu. Apakah saat anak mengalami gejala tersebut,
ataupun perilaku tersebut, dia akan berubah. Kita semua pasti memahami maksud perkataan saya. Buat saya sendiri, anak tidak akan bisa berubah saat kita tekan. Harusnya kita memberikan sebuah masukan, memberi dorongan yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang mendidik, pertanyaan-pertanyaan yang tidak memojokkan, hingga sang anak itu mau terbuka, mau melepas semua bebannya. Auzubillah min zalik. Bahwasanya seorang anak tersebut dikarenakan cercaan orang tuanya, dia menjadikan anak yang tidak patuh dan bahkan melawan sama orang tuanya. Itu bukan salah dia, itu salah pendidiknya. Karena tidak ada yang tahu, dia tidak akan berani melawan, dia tidak akan melakukan sebuah hal yang sekiranya dia nggak akan bisa melakukan kalau dia tidak terpaksa. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kita semua dapat pembelajaran dari sedikit cerita dari saya. Semoga apa yang kita alami ataupun terjadi dalam kehidupan kita bisa kita perbaiki, dan semoga kita semua mendapatkan hikmah dan pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya sahabat pena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.